salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Riki Surlianto dari SMA Negeri 2. Sebagai pendidik, pasti kita tidak asing dengan istilah asesmen. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya kepada peserta didik mengenai perasaan mereka saat melaksanakan asesmen, sebelum melaksanakan asesmen, dan setelah melaksanakan asesmen? Kita buka juga. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Dalam video ini menggambarkan situasi perbedaan hasil belajar peserta didik. Perbedaan tersebut dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu: pertama, peserta didik dengan hambatan belajar; kedua, peserta didik reguler yang tidak memiliki hambatan belajar yang signifikan dalam belajar; dan ketiga, peserta didik dengan kecerdasan istimewa. Gambaran situasi tersebut, maka tantangan guru yaitu harus mampu menggali potensi peserta didik. Dan guru juga harus kreatif dan inovatif dalam mendesain rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Praaksara. Ini benar. Strategi yang saya gunakan untuk mengatasi situasi tersebut dan menjawab tantangan guru masa kini yaitu dengan menciptakan inovasi asesmen dengan mengkolaborasikan penggunaan kertas dan digital, membuat ragam asesmen seperti puzzle dan teka-teki silang, serta memanfaatkan platform digital dalam menyajikan kuis. Sebagai aksi dalam penerapan strategi yang sudah guru rancang, berikut ini tahap-tahap pelaksanaannya. Pertama, peserta didik mengakses materi melalui Google Site pribadi guru. Guru memberikan penguatan dengan menjelaskan. Kedua, peserta didik terbagi menjadi 6 kelompok yang heterogen. Ketiga, peserta didik mendapatkan penjelasan tentang tata cara bermain dari guru, serta menggunakan strategi dari masing-masing kelompok. Keempat, asesmen terbagi menjadi 3 level, yaitu level 1 berbentuk puzzle, level 2 berbentuk teka-teki silang, dan level 3 berbentuk kuis. Kelima, peserta didik mengerjakan asesmen berdasarkan tahapan level. Keenam, setelah asesmen level selesai dikerjakan, peserta didik dan guru bersama-sama menjumlahkan skor perolehan. Asesmen yang guru buat tidak hanya bertujuan penilaian saja, namun juga menjadi alat ukur sejauh mana peserta didik mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Guru menyadari bahwa asesmen ini masih dapat dikembangkan lagi, sehingga guru perlu belajar dalam mendesain asesmen yang lebih kreatif dan inovatif. Dari hasil penerapan asesmen yang dibedakan ini, peserta didik mengaku senang dan tidak mengalami ketegangan, serta tidak menjadi momok menakutkan ketika menghadapi asesmen. Peserta didik mengaku percaya diri dengan penerapan asesmen yang dibedakan ini. Jadi menurut saya pembelajaran sejarah pada hari ini itu merupakan pertemuan yang paling seru. Kenapa? Karena kita di sini itu dilatih untuk bermain games, untuk melatih jiwa kompetitif kita. Dan tadi kan saya sempat bagi 2 kali ya di bagian sedang sama sulit. Nah itu tuh menurut saya vibes-nya dan feel-nya tuh kayak lagi ada di Clash of Champions gitu. Jadi kita tuh saling berkompetisi untuk mengetes seberapa jauh pengetahuan kita tentang pembahasan yang sedang kita bahas bersama-sama, yaitu tentang asal-usul sejarah manusia. Dan di sini kita juga melatih kerjasama tim karena semua anggota dalam tim itu mempunyai bagian dan peran masing-masing. Jadi semuanya itu pasti berperan untuk nilai dari tim itu sendiri gitu. Nah, bener banget tuh kata Michela. Jadi tuh menurut saya tuh di pelajaran sejarah yang itu tuh menurut aku tuh kayak bener-bener wow banget, dan itu seru banget sih. Itu kayak menurut aku tuh boleh banget di pelajaran lain tuh kayak gini juga. Ya gitu deh. Sih kayak Bener banget sih. Kayak mengesankan banget. Betul. Mulai dari akar dulu deh review. nih, kalau dari saya tuh ya 2 word aja deh.
It's so 3 words deh. It's so amazing. Jadi kayak hari ini tuh kayak best banget pokoknya. I love Pak Ricky. Soalnya metode pembelajarannya tuh kayak asik banget dan beda dari guru-guru yang lain. Betul. Soalnya Pak Ricky tuh ada kan kayak 3 tahap gitu, terus tanya beda-beda. Ada easy, ada medium, ada hard juga. Ya, difficult. Ya, terus kayak ada TTS juga yang seru banget, terus quizzes. Agak kesel sih soalnya dapat peringkat keempat, tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti harus berjuang lebih keras. Nah, untuk dari kelompok saya, kita kan beda kelompok nih ya. Iya. Jadi dari kelompok saya itu, ya pokoknya untuk kegiatan sejarah pada kali ini tuh seru banget, mengesankan banget. Apalagi ya sama sih gedeknya di kuisnya ya, banyak yang cepet-cepetan. Ya jadi, tapi dapat menguras otak juga. Kita butuh ketelitian tuh di tahap 1 ya. Kita ngapain tuh tahap 1 tuh, Abel? Mencari kata ya. Kebalik-balik juga. Nah, kebalik-balik juga itu sih seru sih ya. Lanjutnya, Kalau dari aku sih seru banget soalnya pembelajarannya juga beda. Terus kita juga bisa melatih kerjasama dengan anggota juga, terus ketelitian, terus juga mendapatkan pengalaman. Praktik baik ini pernah saya diseminasikan kepada rekan kerja dan mendapatkan respon positif. Saya berharap rekan kerja dapat mengembangkan asesmen pada mata pelajarannya masing-masing.